Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video Ahmad Imam Channel kali ini saya ingin menginformasikan yaitu mengenai P1 apakah harus turun status? Ya, untuk pelamar passing grade itu tidak langsung turun prioritas atau turun status di PPPK 2022. Tapi sebelumnya jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Pada pendaftaran PPPK tahun 2022 ini terdapat kategori untuk pelamar yang telah lulus passing grade. Pelamar PPPK 2022 yang telah lulus passing grade tersebut akan memenuhi pelamar prioritas pertama. Namun, terdapat ketentuan bahwa pelamar prioritas pertama atau lulus passing grade di seleksi PPPK 2022 tidak dapat melanjutkan pendaftaran disebabkan suatu hal. Nah, apakah itu? Melalui panduan seleksi SSCSN tahun 2022 sesuai laman resmi bkn.go.id, berikut ketentuan untuk pelamar prioritas pertama atau yang telah lulus passing grade. Yang pertama, apabila pelamar masuk dalam prioritas 1 dan mendapatkan formasi, maka ketika pemilihan jenis seleksi, sistem akan menampilkan data pada dapodik pelamar serta memberikan keterangan, yaitu Anda mendapatkan penempatan, lokasi penempatan Anda akan ditetapkan pada saat pengumuman. Lalu yang kedua, bagi pelamar prioritas itu mengisi pendidikan pada kolom pendidikan. Pelamar memilih salah satu pendidikan yang paling sesuai dengan yang dimiliki. Kemudian, pelamar mengklik pada tombol selanjutnya. Apabila pelamar prioritas tidak mengisi kolom pendidikan, maka tombol selanjutnya tidak akan aktif. Nah, apabila pelamar masuk dalam kategori prioritas pertama tetapi tidak mendapatkan kuota atau penempatan, maka ketika pemilihan jenis seleksi, sistem akan menampilkan data pada dapodik. Pelamar sistem akan memberikan keterangan, mohon maaf, formasi pada instansi sudah tidak tersedia. Anda tidak dapat melanjutkan pendaftaran ini. Dan pelamar yang masuk sebagai prioritas pertama ini yang tidak mendapat formasi tidak dapat melanjutkan proses pendaftaran. Maka untuk pelamar prioritas dapat melakukan turun ataupun naik status prioritas sesuai data pemetaan dari Kemendikbudristek. Nah, apabila pelamar merupakan pelamar prioritas pertama tetapi tidak mendapatkan penempatan, pelamar dapat memilih untuk turun prioritas. Nah, ketika pemilihan jenis seleksi, sistem akan menampilkan data pada dapodik pelamar. Sistem akan memberikan keterangan, Anda tidak mendapatkan penempatan, Anda diperbolehkan untuk turun prioritas. Nah, selanjutnya apabila pelamar prioritas pertama bersedia untuk turun prioritas, maka pelamar dapat menekan tombol turun status. Nah, setelah pelamar prioritas pertama menekan tombol turun status, maka sistem akan menampilkan notifikasi berhasil turun prioritas. Kemudian pelamar memilih tombol baiklah. Setelah prioritas pertama berhasil untuk diperbarui, status prioritas baru akan ditampilkan pada kolom status prioritas. Dan data yang ditampilkan adalah data berdasarkan data dapodik dan database Kemendikbudristek. Nah, apabila terdapat perbedaan, harap menghubungi layanan Helpdesk Kemendikbudristek. Ya, penentuan status prioritas pelamar ditentukan oleh pihak Kemendikbudristek dengan menggunakan data hasil pemetaan yang dilakukan oleh Kemendikbudristek. Nah, untuk diketahui bahwa P1 merupakan prioritas pertama yang telah lulus seleksi dan memenuhi passing grade pada tahun 2021. Nah, untuk pelamar prioritas pertama yang lulus passing grade melakukan konfirmasi ulang untuk mendapatkan formasi penempatan. Apabila dalam instansi yang bersangkutan tidak membuka formasi, maka pelamar prioritas pertama akan turun menjadi P2, P3, ataupun P4. Nah, lebih lanjut, pelamar P2 dan P3 akan dilakukan observasi kesesuaian bagi pelamar P4 atau pelamar umum yang memilih formasi dilakukan setelah kuota P2 dan P3 terpenuhi. Dan apabila kuota formasi sudah terpenuhi semuanya oleh pelamar P2 dan P3, maka P4 tidak dapat dilanjutkan pendaftaran. Ya, semoga video ini dapat bermanfaat untuk Bapak Ibu guru semuanya. Kita cari yang terbaik. Ya, sukses untuk semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.